minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Jadi sangkakala itu akan ditiup beberapa. Ketika pertama kali ditiup oleh malaikat Israfil, itu maka hancurlah bumi ini. Hancurlah bumi ini, berbenturan segala macam semuanya, dan kemudian mulai terjadi kematian di mana-mana bersamaan dengan hancurnya bumi ini. Nah, di saat yang bersamaan kita kemudian bagi orang, mudah-mudahan bukan kita ya. Karena apa? Orang yang akan merasakan kiamat adalah orang yang tersisa jelek-jelek. Sehingga kita yuk berharap jangan sampai menangi, menangi bahasa Jawa itu. Bahasa Indonesianya apa? Menangi itu. Menemui, guys. Jangan apa? Menemui. Iya, jangan menangi itu persoalan waktu soalnya. Jangan sampai mengalami, jangan sampai mengalami ketemu sama hari kiamat itu. Nah, di saat hari kiamat itu datang, begitu trompet pertama kali ditiup, hancurlah bumi ini, lalu kemudian ditiup lagi. Ditiup lagi, itu orang-orang yang ada di dalam kubur itu mati semua, bangkit semua, muncul semua. Ya, yang banyak segala macam itu. Kemudian setelah mati itu ditiup lagi trompet itu, baru kemudian hidup lagi semua. Ya, hidup lagi. Nah, maka yang keempat itu ditiup itu kemudian berkumpul semua, berbondong-bondong itu. Nah, dari beberapa kali tiupan trompet sangkakala ini, yang paling dahsyat itu ya pada saat mereka berbondong-bondong datang itu memenuhi panggilan Allah untuk datang menghadap kepada Allah. Cuma dulur, mereka datang itu sudah dengan kondisi sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Sudah sesuai dengan apa yang mereka buat selama di dunia. Ya, apa yang mereka perbuat selama di dunia. Kalau mereka di dunia itu orang yang suka minum-minuman keras, maka mereka akan datang dengan perut yang membesar sampai menyentuh tanah dan terseret oleh tubuhnya. Kalau mereka orang yang suka menebar fitnah atau berbohong dusta, maka lidahnya akan menjulur panjang sampai menyisir tanah. Dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Sedangkan orang-orang yang memang sudah mendapatkan banyak ampunan, mendapatkan ampunan Allah, mendapat ridho Allah, dan banyak persiapan untuk akhiratnya, maka akan datang dengan wajah yang bercahaya. Gitu ya. Wa biyaddat wujuhum, ada yang iswadat wujuhuhum. Iswadat berarti mereka hitam kelam wajahnya. Kalau yang ibyaddat itu benar-benar berseri-seri, wajahnya putih bersih. Nah, sehingga kita bisa tentukan itu sekarang. Saya ulangi, bisa tentukan itu sekarang, bukan nanti. Jadi jangan pernah mau sampean dan saya dibohongi oleh pemahaman bahwa ketika kita mati itu masih diupayakan dari sini. Jangan mau. Kita ini upaya untuk akhirat itu nafsi-nafsi, wala taziru waziratu wizra ukhra. Di sana itu sudah tidak ada lagi la khullatu wala syafa'ah. Tidak ada pertalian, juga tidak ada saling tolong menolong, tidak ada.
perintah untuk saling tolong-menolong, ya sekarang ini. Khullah atau pertalian baik suami istri, anak dan orang tua, saudara, ya sekarang ini. Sampean dan saya bisa menolong anak kita, menyayangi anak kita itu sekarang, tapi jangan dengan cara yang salah. Manusia sekarang itu salah caranya di dalam menyayangi anaknya. Apa yang mereka lakukan dengan memberikan apapun yang diminta anak, dengan membiarkan anak tidak menyukai kegiatan keagamaan dan ibadah, itu bukan menyayangi, itu menjerumuskan ke dalam neraka. Lu benar dulu. Jadi seolah-olah sampean sedang menyayangi, kasihan, begitu, masih kecil, biarin, nanti juga tahu sendiri. Sampean itu sedang menjerumuskan, membiarkan mereka terjerumus. Memang kadang perlu pengorbanan. Pengorbanan apa? Ya sedikit berkorban perasaan. Kadang juga harus bertarung dengan mungkin tantrumnya mereka. Tapi sebenarnya sampean justru sedang menyelamatkan. Kadang agak tegas sedikit, kadang agak keras sedikit. Keras itu tidak selalu bermakna kasar loh ya. Keras itu dan tegas itu suatu yang bersifat positif justru. Itu. Nah, sehingga kalimat di situ bahwa nanti ketika kenapa dulu kalau sudah yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, sudah anak lari dari bapak, suami lari dari istri, semuanya udah enggak ada yang mau diikut-ikutkan. Karena apa? Sibuk dengan urusan dosa dan pahalanya masing-masing. Padahal saat itu sudah ditampakkan itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu. Jadi sudah ditampakkan setiap amal perbuatannya sekecil apapun ditampakkan yang baik, sekecil apapun ditampakkan yang buruk. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka tidak ada sudah, mereka akan sibuk dengan amalnya masing-masing. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, berarti di dunia inilah kita bisa saling tolong-menolong, ya. Sehingga sudah itu. Nah, selanjutnya sampean hanya bisa menolong itu sekarang. Kenapa? Karena di saat itu wa futihatis sama'u fakanat abwaba, lalu dibukakanlah pintu-pintu langit. Nah, seperti sudah bahas kita kemarin, bahwa langit itu bisa bermakna dua. Langit yang secara lahir kita kelihatan ini lapisan atmosfer, ada stratosfer, ada ionosfer, dan seterusnya. Itu juga ada 7-8 lapis. Nah, tetapi langit secara harfiah begitu, tapi secara maknawiah itu adalah tentang tingkatan alam, ya, tingkatan alam yang wallahu alam seperti apa. Dan ketika ditiupkan sangkakala, maka langit itu akan terbuka dalam beberapa pintu. Nggak tahu apakah itu yang sekarang sedang diteliti dalam bentuk black hole yang itu atau gimana. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung pun akan dijalankan seperti fata morgana. Sampean bisa membayangkan gunung yang sebesar itu lalu bergerak. Karena kan itu kemarin di dalam ayat sebelumnya disampaikan bahwa sebenarnya gunung-gunung itu adalah apa? Pasak, ya. Pasak. Jadi gunung-gunung itu adalah sebagai apa? Pakunya bumi. Itu wal jibala autada. Gunung itu adalah pasaknya bumi. Jadi yang namanya pasak itu kan kalau orang-orang dulu bikin rumah untuk menyambungkan antara satu
blandar dengan blandar yang lain, yang tiang utama dengan yang lain itu kan dengan pasak ya. Pasak itu dibuat biar kuat, berasal dari bambu, ya, dari bambu yang bongkotan itu. Nah, bayangkan kalau pasak itu dicabut, ya struktur bangunannya ya hancur lah. Struktur bangunannya ya langsung roboh. Nah, demikian pula bumi ini. Kalau gunung-gunung itu sudah dicabut sama Allah, beterbangan istilahnya. Nah, di ayat ini dimaknai sebagai berjalan. Wasuyiratil jibal. Dan ketika gunung-gunung pun sudah berjalan, ya, maka sudah dipastikan struktur bumi juga akan hancur. Sudah kayak jadi fata morgana. Kemudian inna jahannama kanat mirsada, dan sungguh neraka jahanam itu adalah sebagai tempat mengintai bagi para penjaga yang mengawasi neraka. Ceritakan bahwa neraka jahanam itu punya ribuan tali. Jadi makhluk ya, neraka itu ribuan tali yang tiap talinya itu dipegangin oleh puluhan ribu malaikat. Padahal satu malaikat itu sayapnya saja ada yang membentang antara jagat timur, jagat barat. Nah, kalau ada ribuan malaikat, puluhan ribu memegangi ribuan tali, kita bisa bayangkan seberapa besar neraka jahanam itu. Dan itu kenapa dipegangi? Karena diceritakan dalam hadis itu, neraka itu sudah sangat geram dengan perilaku manusia di dunia ini. Ingin segera mengganyang manusia-manusia zalim, manusia-manusia yang tidak mentaati Allah itu. Sehingga Allah menciptakan malaikat untuk memegangi neraka itu supaya tidak meloncat untuk mengganyang manusia sebelum waktunya. Nah, sehingga para penjaga itu di situ disebut sebagai mirsada. Apa? Karena jahanam itu memang litaghina ma'aba, tempat kembali untuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi begini dulu cara mengartikan melampaui batas itu. Itu begini. Kalau dalam bahasa Inggris disebut cross the line. Melewati batas. Line. Nah, kita memaknai ya sebenarnya kayak khuldi itu ya. Buah khuldi itu loh. Itu sebenarnya simbol dari the line. Ketika di surga, Nabi Adam itu diberikan segala apa yang dibolehkan oleh Allah. Apa saja dibolehkan. Kamu mau ini, mau itu, mau makan apa saja boleh. Mungkin terdapat ribuan bahkan miliaran jenis pohon dan buah-buahan yang bisa dimakan. Allah hanya melarang satu saja. Entah wallahu a'lam seperti apa bentuk buah khuldi itu. Tetapi Allah melarang, wala taqraba hadhihi syajarah. Taqrabanya di situ baknya pakai alif ya. Kalau baknya pakai alif itu dhamir dari antuma, kalian berdua. Siapa? Adam dan Hawa. Wala taqraba, itu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Nah, syajar di situ itu wallahu a'lam seperti apa bentuknya, tetapi sekarang bisa kita maknai sebagai the line itu. Apa? Batas itu. Nah, ternyata memang nenek moyang kita itu tercipta dengan rasa penasaran yang tinggi. Saya ulangi, tercipta dengan rasa penasaran yang tinggi. Itulah nafsu. Nah, tetapi nafsu ini harusnya dikendalikan. Meskipun bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Jadi bukan kok Allah salah menciptakan nafsu. Enggak, ya justru di situ letak
keunikan manusia. Dia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Kalau malaikat itu diciptakan tanpa nafsu. Sehingga kalau mereka taat total, itu ya di mata Allah bukan kehebatan, memang karena tidak melawan apa-apa. Nah, manusia diciptakan dengan nafsu, ya toh, itu memang kecenderungannya yaitu tadi penasaran, ingin tambah, ingin ini gitu. Ditambah lagi dengan adanya setan, musuh kita yang mendendam, saya ulangi, musuh kita yang mendendam karena terlempar dari surga sebab keberadaan Adam. Ya sudah, nafsu manusia yang memang selalu penasaran harusnya dikendalikan, tapi ditambah dengan hadirnya setan yang menggoda, ya sudah, akhirnya terjadilah manusia tergoda untuk memperturutkan hawa nafsunya, cross the line, melewati batas. Itu yang disebut toghina, orang-orang yang melampaui batas. Nah, kalau kita di dunia, kalau dulu di surga, Nabi Adam memakan buah khuldi dengan godaan dari setan melalui perempuan, yakni Hawa. Di sini, ya, makanya Hawa itu dibilang Hawa, toh. Hawa karena hawa nafsu, simbol sebenarnya. Di sini ini, di dunia, yang namanya khuldi itu dalam bentuk banyak, harta, jabatan, ya toh, dalam bentuk segala macam lah, pangkat, kenikmatan itu. Makanya di dalam surat Al-Wail ya, disebut alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwa malahu, hartanya, akhlada, bisa mengekalkannya. Kalimatnya sama. Akhlada dari kata kho, dari huruf kho, lam, dal. Akhlada, mengekalkannya. Buah khuldi juga dari huruf yang sama. Kho, lam, dal. Sama. Berarti di dunia ini, ya, yang namanya khuldi dunia, batas di dunia itu adalah harta, satu di antaranya, yakni manusia ingin memperbanyak harta sebanyak-banyaknya, melampaui batas. Artinya apa? Sebenarnya di surga kan tidak boleh makan, tidak boleh memakan, meminum buah-buah yang di sana. Hanya ada satu-satu yang dilarang. Di dunia juga begitu. Bukan kok tidak boleh mencari harta. Bukan kok tidak boleh nyari uang. Yang tidak boleh adalah yang satu, yang bukan halalan, bukan thayyiban, kan gitu. Itu. Yang kedua, tidak boleh mencari harta sampai melupakan tujuan, melupakan Allah. Ketiga, tidak boleh mencari harta sampai melupakan tujuan mencari harta apa? Ya untuk sang akhirat. Nah, kalau kemudian hanya untuk kepentingan bangga-banggaan di dunia, nah ini yang melenceng dari tujuan. Itu yang khuldi. Kalau sampean mencari harta sesuai tujuan awal, ditasarufkan untuk kepentingan bangsa, agama, dan negara, ya boleh. Itu yang sesuai, itu yang namanya pohon-pohon surga lainnya. Yang keempat, ketika mencari harta, juga begitu. Boleh cinta harta, tapi enggak, boleh butuh harta, tapi jangan cinta harta. Nah, yang kelima tentu kita harus sesuai standar Allah dan Rasulnya. Sekali, standarnya Rasulnya, Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ke sana arahnya. Jadi tauhin itu tadi saya menerangkan besar ke sana supaya enggak jadi tauhin saya selesai. Labithina fiha aqaba, mereka akan tinggal selamanya masa yang lama. La yadhuquna fiha barda wala syaraba, mereka tidak akan merasakan kesejukan maupun minuman. Itu ya. Jadi orang di neraka itu disiksa di dalam neraka itu naudzubillah min dzalik, misalnya disetrika punggungnya ya. Seperti yang dalam surat At-Taubah itu jelas ketika mereka menyimpan emas tetapi tidak untuk dibelanjakan untuk agama, maka nanti di akhirat emas itu akan dipanaskan di api neraka, lalu kemudian dicopkan, disetrikakan ke lempeng dahi dan punggungnya sambil dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum, hadza inilah ma apa kanastum yang kalian kumpulkan li anfusikum untuk diri kalian sendiri, fadhuqu maka rasakanlah ma kuntum taknizun apa yang dulu kalian kumpulkan. Kanzun itu dari kata kanzun itu apa? Gudang. Ya, penyimpanan digudang-gudangkan. Nah, yang kayak gitu nanti disetrika hancur lebur kulit dan dagingnya, disetrika dahinya hancur lebur dahinya. Setelah itu ditumbuhkan lagi sama Allah. Tumbuh lagi dagingnya, tumbuh lagi kulitnya. Lalu setelah tumbuh, setrika datang lagi, disetrika lagi berulang-ulang begitu. Naudzubillah min dzalik, teman. Naudzubillah min dzalik. Kemudian nanti setelah beberapa masa haus toh diangkat dari neraka untuk diberi minum. Begitu naik ke atas untuk diberi minum, jeda dari siksa tadi, tetapi naudzubillah min dzalik, minumnya hanyalah itu, illa hamimau wa ghassaqah. Di sana hanya ada dua pilihan. Minum yang pertama adalah cairan yang mendidih. Ada yang bilang cor-coran timah panas. Ada yang air hamim, itu air yang sangat mendidih, ribuan kali derajat Celcius daripada panas di bumi. Diminum. Enggak diminum, haus yang tak tertahankan. Diminum, air itu hancur seluruh usus-usus di dalam. Akhirnya tetap diminum. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada pilihan lain. Pilihan lain hanyalah naudzubillah min dzalik wa ghassaqah, nanah campur darah. Dulur, keterangan semacam ini dulur, itu bukan dongeng ya. Jangan dipahami sebagai dongeng. Ini saya hanya membahasakan apa yang Allah ancamkan ya. Kenapa? Karena di situ disebut jazaa'u wifaqah. Itu adalah pembalasan yang setimpal buat orang-orang yang tohina tadi. Makanya itu dulur, kadang ya ada orang-orang yang masih memilih untuk memperturutkan hawa nafsu, ambisi. Kadang nggak logis juga ya. Mereka loh mau memilih untuk meneruskan ambisi dulur-dulur. Emang sampai berapa lama lagi? Sampai berapa lama lagi? Wong kadang dulu sudah umur hampir 70 loh. Lah masih nyalon jadi ini jadi itu loh, mau ngapain? Ya Allah. Hartanya sudah sekian puluh triliun. Gitu kan? Nah, kok masih apa? Masih kepingin tambah lagi itu loh. Lah itu loh yang kadang apa ya, nggak logis gitu loh. Padahal karena memburu hal-hal itu, lalu kemudian melupakan the line, syajaroh, batasnya Allah tadi, ya, karena memburu tadi akhirnya melupakan batas tadi. Konsekuensinya itu siksa seperti itu, kan yang nggak layak toh maksudnya. Apa yang di dunia ini seolah-olah nikmat, seolah-olah bebas, lalu ditukar dengan siksa yang kayak gitu kan untuk apa gitu loh ya. Sampean
seandainya punya mall sekalipun, ya. Lalu tapi kemudian di akhirat kayak gitu loh, untuk apa? Itu loh. Jadi misalnya sampean pengen punya uang 500 triliun, ya toh? Uang 500 triliun. Terus yang 400 triliun, 490 triliun mau sampean sedekahkan. Lalu yang 10 triliun itu sampean mau pakai usaha 5 triliun. Lalu sampean lo habis 5 triliun itu. Padahal hanya berandai-andai loh. Nah iya. Jadi itu tadi bukan kok apa ya, bukan kok salah kalkulasi. Tapi kalau kita hitung dengan umur tersisa kita, menghabiskan uang segitu, ini tuh padahal resikonya juga besar. Ayo kita berpikir logis dulu ya. Orang-orang yang tidak memikirkan ancaman Allah maupun iming-iming surga, itu orang-orang yang terlupakan oleh siapa? Oleh tipu daya dan sihirnya setan. Oleh hipnotisnya setan. Kalau orang Jawa bilang diguna-guna, digendam, diputar giling. Sehingga sampai seolah-olah melihat itu layak diperjuangkan. Kan padahal kalau dibanding dengan resikonya, tidak layak sama sekali. Makanya Nabi Muhammad SAW mencelupkan jarinya ke laut, lalu diangkat tetesan dari air jari itulah, kata Nabi, inilah bumi seisinya, sementara laut itulah akhirat dan seisinya. Baik dari sisi kesakitan penderitaan maupun dari sisi kenikmatan dan kebahagiaan, itu tetap lebih dahsyat di akhirat. Saya rasa itu dulu. Ayo kita kembali kepada fitrah kita, yakni orang-orang yang memang mengingat. Kalau falsafahnya gitu, zaman wis edan, nek ora edan ora keduman, sak bejane wong edan tetap bejo wong sing eling lan waspada. Zaman ini sudah edan, kadang orang menganggap kalau ndak ikutan edan ndak akan kebagian. Tetapi ya toh, seberuntung-beruntungnya orang yang edan, tetap lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Sampian tajak untuk saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Matahari sudah mulai meninggi, hari Sabtu harusnya seru, tak ajak untuk mencari ridha Allah. Ayo berangkat kerja. Pun, ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum, Gus. Oh, silakan. Ini Gus, kadang saya juga bingung. Untuk seperti ini kan jelas gamblang ya tentang siksa di akhirat, di neraka khususnya. Kadang-kadang juga bingung. Ini kan untuk yang gambarannya bagi orang-orang yang mengejar kenikmatan dunia, artinya yang sukses dunia tapi lupa terhadap Allah. Tapi kadang-kadang di lapangan juga sering menemukan sudah dunianya kayaknya berat, tapi diajak ngaji, diajak sholat, itu susah. Ini yang kadang sedih. Walaupun kita sendiri juga saya khususnya belum merasa baik, tapi kadang-kadang sering menemuin di bawah itu ya hidup aja kekurangan, jujur makan bisa kekurangan, tapi diajak untuk ngaji, diajak untuk sholat seperti biasanya, maksudnya ya sholatlah 5 waktu aja, susahnya minta ampun gitu kan. Nah ini gimana ini Gus? Matur suwun.
Ya, dulu istilahnya Pak Guru itu cek kaningoyoe. Kaningoyo itu kok ya apa sialnya gitu loh. Di dunia sudah melarat karena ketika melarat tapi ya hatinya keras sehingga ketika diajak untuk taat Allah juga tidak mau gitu. Sudah di dunianya nggak pernah pakai sepatu lah istilahnya. Boro-boro kok ke apa Mega Cineplex misalnya, lewong nonton YouTube aja mungkin tidak pernah misalnya, tapi juga sulit diajak. Nah ini yang namanya rugi dunia, rugi akhirat. Jadi di dunia juga rugi karena tidak dapat kemewahan kenikmatan yang berlimpah. Di akhirat juga rugi karena ketidaktaatannya pada Allah. Kalau yang kayak gini cuma ngelus dada. Makanya sampean dan saya semuanya dulur, ayo berdakwah. Posisi dakwah itu bukan dalam konteks nyeramai tok ya, tetapi nolong dia. Jadi mindset kita sudah harus kita setting. Settingnya itu jiwa kasih, setting menolong. Seperti yang Pak Guru Muhtar sering dawuhkan, seperti melihat anak kecil kejegur sumur. Dia ini sudah melarat, nggak punya kelebihan ekonomi, tapi kalau nanti ini sampai nggak taat Allah ya di akhirat melarat lagi. Jadi melihat dia itu seperti dalam kubangan, dalam sungai yang berbahaya, maka cara kita berdakwah kepada mereka agar sadar itu dengan cara seperti orang ngajak, sini toh, sini. Loh, tanganmu gini, itu kan kita pengen sekali ngangkat orang itu dari sungai. Jadi kadang kita bahkan berkorban untuk itu. Melihat orang yang seperti itu juga sama. Filosofi dakwah yang dipakai itu adalah filosofi kasih. Gitu. Karena memang kasihan. Iya, kayak Fir'aun gitu, masuk neraka itu masih ini, masih apa? Rodok ono sumbute lah. Kayak sedikit layak lah ya. Karena di dunia sudah kaya raya, kemudian apa? Berkuasa, sakar PDW dan seterusnya lah. Itu. Jadi kalau dia misalnya masuk neraka itu ya yes kawo boys pantas itu. Tapi bagi yang di dunianya juga melarat, nah ini yang kasihan. Ya. Makanya ayo berdakwah, kasih mereka, sayangi mereka, doakan mereka. Seperti yang tadi malam saya sampaikan dalam kajian di SPM Tabanan, kalau melihat orang itu yang salah, ayo didoakan sebagai bentuk cinta kasih kita. Ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, sholawat. Semoga Allah memberikan. Saya rasa itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Mudah-mudahan Allah meridhoi rahmati kita. Kajian pada pagi hari ini. Matahari sudah meninggi, waktunya kita beraktivitas lagi selanjutnya. Semoga Allah merahmati kita, menuntut kita dalam siratal mustaqim kita. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum nadim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man tawallana wa man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu sayyidina Muhammadin. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa badal hasdina min al-jinni syaitan sin kubar. Rabbana natina wa lina askabina min qawmi dhalimin. Rabbana wa la taj'alna fi qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurin. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرتنا وتنصرنا على بؤرنا ونسكنا تب علينا انك الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Allah